listrik, satu unit rumah di Dusun Perumnas Klender, Jakarta Timur terbakar. Polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal, kali ini di Yogyakarta. Diperkirakan biaya umroh terbaru mencapai 26 juta rupiah. Halo pemirsa, senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir dalam program iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Beredata Ginting. Selamat siang Deta, apa kabar Anda hari ini dan apa saja yang akan kita sampaikan ke pemirsa? Kabar baik Wilson, kamu juga kabar baik? Kabar baik. Oke, nah hari ini kita memiliki informasi terkait dengan mahasiswa yang dibanting oleh salah satu oknum polisi pada saat unjuk rasa di Tangerang, Banten mengalami sejumlah gejala, salah satunya kerap merasa pusing. Kita akan update bagaimana hasil pemeriksaan kesehatannya beserta sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Diduga akibat korsleting listrik, mesin pengering laundry di sebuah ruko meledak. Satu ruko ludes terbakar. Ruko yang dijadikan usaha laundry ini ludes terbakar. Api yang berasal dari lantai 2 begitu cepat menyambar bagian bangunan lainnya. Sejumlah warga sempat panik dan memadati lokasi kebakaran. Saksi mata menyebut pemirsa, api membesar dari mesin pengering laundry dan juga akibat hubungan pendek arus listrik. Beruntung api tak menjalar ke ruko bangunan lainnya. Kerugian akibat ledakan mesin pengering laundry diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Masih karena diduga korsleting listrik, satu unit rumah di Rusun Perumnas Klender, Jakarta Timur juga terbakar. Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kobaran api keluar dari dalam kamar salah satu unit rumah di lantai 3 Rusun Perumnas Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat pagi. 10 unit mobil damkar dikerahkan. Kurangnya ventilasi udara sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai titik api. Kebakaran juga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar. Alhamdulillah kita blokir, jadi semua rumah aman, tinggal satu rumah aja, kamar itu aja. Jadi ada 3 kamar yang memang punya dari dia, yang ukurannya ya sekitar 6x6 itu. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah tengah pergi keluar kota. Kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah dan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat Aceh melakukan reka ulang pembunuhan sadis seorang nenek berusia 60 tahun. Tersangka menjalani 5 reka adegan mulai dari membekap hingga mengeksekusi korban. Saat rekonstruksi berlangsung, keluarga korban sempat histeris. Keluarga tak kuasa menahan kesedihannya saat menyaksikan rekonstruksi pembunuhan nenek Daniar. Pelaku tega menghabisi nyawa sang nenek hanya gara-gara sakit hati tidak diberikan pinjaman uang 3 juta rupiah. Sebelum korban dibunuh, pelaku terlebih dahulu membekap korban dari belakang sambil merampas gelang emas sang nenek. Karena panik dan takut ketahuan warga, pelaku langsung mengambil senjata tajam dan melancarkan aksinya. Pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa kabur gelang emas sang nenek seberat 30 gram. Dalam reka adegan terakhir, pelaku juga sempat mencoba menghilangkan jejak dengan membuang barang bukti berupa senjata tajam ke bantaran sungai. Kalau dari BAP dengan yang kita laksanakan rekonstruksi hari ini, itu tetap tidak ada perencanaan. Ya, dilakukan karena spontan. Artinya tidak ada, artinya sudah sesuai dengan BAP. Sudah sesuai.
sesuai semua dengan telah yang dituangkan dalam BAP. Keluarga korban berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya atas perbuatan sadisnya. Anak menuntut bahwasanya hukuman yang dilakukan oleh dia itu hukuman yang berlaku dalam hukuman negara kita ataupun seumur hidup. Hukuman seumur hidup aja. Itu yang berharap mati. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 dan pasal 363 tentang pencurian dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Seorang suami tega menjual istrinya yang tengah hamil karena desakan ekonomi. Diketahui sang suami menjajakan istrinya melalui media sosial. DR, pria 27 tahun, dibekuk petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya karena nekat menjual istri sahnya secara paksa kepada pria hidung belang. Motif pelaku untuk memenuhi fantasi seksual sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi. Melakukan penangkapan terhadap pelaku trisam, di mana modus operandinya adalah istrinya telah diperdagangkan dengan harga sotan itu sekitar antara 400 sampai dengan 1 juta. Korban telah diperdagangkan oleh suaminya sekitar 7 kali. Latar belakangnya adalah karena pelaku di PHK. Penangkapan berawal dari penggerebekan petugas Polrestabes Surabaya pada akhir bulan lalu di sebuah hotel di kawasan Surabaya. Saat penggerebekan tersebut, petugas mendapati DR. Istri DR berinisial EVS dan seorang pria hidung belang sedang melakukan hubungan seksual yang melibatkan 3 orang. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti buku nikah, 1 ponsel yang digunakan sebagai sarana perdagangan, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang wanita tanpa busana ditemukan tewas bersimbah darah di salah satu kamar hotel. Diduga korban terlibat keributan dan dibunuh teman kencannya. Kemarin, sesosok mayat wanita tanpa busana ditemukan di dalam kamar hotel di Kota Pekanbaru, Riau. Sebelumnya diketahui korban P berusia 47 tahun check-in bersama teman laki-lakinya pada Rabu lalu. Namun pada Kamis siang terdengar keributan dari dalam kamar. Sekitar pukul 11.30, L, teman kencan korban, meninggalkan hotel. 2 jam berselang, korban tak juga keluar kamar. Merasa curiga, karyawan hotel membuka kamar dan menemukan korban tewas terentang bersimbah darah di atas kasur. Sampai TKP, kemudian kita melakukan olah TKP, dan memang kita temukan adanya tanda-tanda kekerasan dan bekas cekikan di leher dan banyaknya bercak darah baik di kasur maupun di lantai. Untuk sementara dugaan kita pelakunya adalah temannya si korban sendiri. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan Polresta Pekanbaru. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani visum, sedangkan L telah berhasil diamankan dan masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Belasan emak-emak menjadi korban penipuan berkedok bantuan sosial. Korban dimintai foto telanjang dan sejumlah uang tunai. Emak-emak ini mendatangi Mapolres Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Mereka melaporkan aksi penipuan yang dilakukan sekelompok orang yang dikenal lewat Facebook bernama Anissa Cayang. Oknum tersebut menanyakan apakah korban sudah menerima bantuan COVID-19 senilai 5 juta rupiah. Korban pun menjawab belum dan tergiur dengan bantuannya. Korban pun mengikuti syarat yang disampaikan, termasuk mengirim foto telanjang. Disuruh nyala apa? Oh, foto-foto kayak gitulah. Oh, Pak kan. Foto kayak mana itu? Foto bumi lah. Telanjang tanpa baju itu Ya, ya? tanpa baju, Pak. Habis itu disuruh nyala di transfer duit sekitar 3.500.000. Aku bilang nggak ada duit segitu, kataku.
Korban tidak menyanggupi untuk membayar sebesar 3,5 juta rupiah. Kelompok penipu pun tidak berhenti. 2 orang yang mengaku bernama Laura sebagai bidan dan Ruli sebagai polisi menelpon korban. Mereka mengancam akan menyebarkan foto telanjang korban. Namun korban hanya mampu membayar Rp300.000 yang langsung dikirimkan ke rekening atas nama Muhammad Rocky. Korban yang mengenal pemilik akun Facebook Anissa Cayang ini pun mendatangi kediamannya, namun pemilik akun mengaku akunnya telah dibajak. Jadi setelah kirim duit yang 300 itu, ditunggu 2 jam nggak ada. Gimana ini? Oh, Bu, kok belum datang-datang duitnya? Aku bilang. Jadi datanglah dia, kayak gini dibilangnya. Anda mau selamat atau tidak? Dibilangnya. Nggak aku jawab. Habis itu dikirimnya lah fotoku yang telanjang itu. Dikirimnya sama aku kembali fotoku itu yang udah aku blokir. Itu apa semuanya? Semuanya aku tak sama ketawa sama suamiku. Habis itu pergilah aku ke rumah teman ini yang jangan duluan ini kan. Apa benar apa kesulitan ini bilang nggak ada itu penipuan itu yang membacanya itu katanya. Habis itu lama-kelamaan Ternyata YP bukan satu-satunya korban. Belasan ibu rumah tangga yang menjadi korban pun langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia, iNews melaporkan. Oknum guru salah satu sekolah menengah atas di Minahasa, Sulawesi Selatan Utara terpaksa berurusan dengan polisi. Sang guru melecehkan belasan siswi di sekolah dan viral di media sosial. Seorang guru SMA di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang diduga melecehkan siswinya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini setelah pelaku jalani pemeriksaan. Polisi juga sudah meminta keterangan dari korban dan saksi mata saat dugaan pelecehan itu terjadi. Oknum guru ini terancam hukuman penjara paling lama selama 15 tahun dan denda paling besar 5 miliar rupiah. Mereka mengadu bahwa pernah menjadi korban. Jadi saya kira mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan, ya, yang saya dapat sampaikan. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri datang, ya, melapor ke pihak sekolah. Tanpa didampingi orang tua, Pak, ya? Tanpa didampingi oleh orang tua. Jadi kalaupun itu terbukti, maka kita tetap akan memproses berdasarkan hukum yang berlaku, berdasarkan kode etik, ya. Tetap kita menyentuh PP 53. Kami mengharapkan para guru untuk menjaga marwah sebagai seorang guru. Itu menjadi teladan lah bagi seorang dan menjauhkan dari hal-hal yang perbuatan yang tercela. Pelecehan pada siswi ini menarik perhatian publik setelah fotonya viral di media sosial. Foto ini diambil 27 September lalu oleh seorang siswa yang curiga dengan gelagat sang guru. Peristiwa berlangsung dalam ruangan bendahara sekolah. Kini, 17 siswi melapor menjadi korban pelecehan pelaku. Dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kasubag Humas Polres Minahasa Selatan, Ibtu Robi Tangkere. Selamat siang, Pak Robi. Selamat siang. Baik, Pak Robi, ini ada belasan murid menjadi korban pelecehan seksual. Bagaimana modus dari oknum ini sehingga para muridnya bisa terjebak dalam pelecehan tersebut, Pak? Ya, Pak Robi, apakah bisa mendengar suara kami? Ulangi, Bu. Ya, bagaimana modus pelaku, Pak, sehingga banyak murid yang terjebak dalam pelecehan ini? Modusnya, pada saat di ruang guru SMA Negeri 1 Motoling, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, korban inisial KR, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Motoling, melaksanakan pelatihan di ruang guru. Pada saat itu, guru yang bernama MMC dengan sengaja menyentuh payudara korban. Oke, ada perlawanan dari korban nggak, Pak, saat itu? Untuk perlawanan tidak ada, karena ada juga saksi-saksi yang ada di ruangan itu.
yang bersama-sama melaksanakan pekerjaan atau tugas untuk membuat laporan. Oke. Apakah pelaku tersebut sempat mengancam siswa untuk tidak melapor? Mungkin ancamannya akan memberikan nilai yang jelek atau ancaman lainnya, Pak? Tidak. Itu nanti diketahui melalui SD. Jadi tanpa sadar dari guru dan anak sekolah yang siswa itu. Oke. Saat ini sudah berapa siswi yang melapor ke pihak kepolisian? Untuk yang melapor saat ini di Polres Minahasa Selatan, di unit PPA, baru satu, yakni Oma Nona Sengke. Nona Sengke ini adalah oma dari korban KR yang merupakan cucunya. Begitu juga yang saksi dua adalah kakak dari korban. Dan yang diperiksa sudah 6. Itu rekan-rekan sekolah dari KR yang juga korban pelecehan. Ini ada 17 korban, Pak. Robi, bagaimana perlindungan terhadap korban ini agar tidak merasa malu ataupun juga trauma di kehidupan sosial? Untuk saat ini dia, yang pelaku MMT ini akan diperiksa siang ini. Dan para korban sudah didampingi oleh dari PPA Provinsi dan Kabupaten Minahasa Selatan, yang unit perlindungan anak. Oke, untuk korban sendiri apakah saat ini masih bersekolah atau tidak? Untuk saat ini yang korban itu masih bersekolah. Tapi ada yang saksi-saksi lain yang pernah dilecehkan oleh pelaku ini, yang ada sudah yang kawin. Karena sudah berapa tahun, nanti terungkap pada saat ini. Ada yang sudah tamat. Oke, ada yang sudah tamat. Apakah pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan visum, Pak? Kenapa? Ulangi, Bu. Apakah ada pemeriksaan visum terhadap korban? Ini akan diperiksa, ini karena dia punya penjelasan kan hanya buat dada, dia apa, tapi akan sampai di visum. Oke, jadi hanya ini ya pemeriksaan seperti itu. Lantas untuk pelaku sendiri, apakah sudah ditahan oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini, karena pada saat itu baru diadakan gelar perkara dan diangkat menjadi tersangka sesuai dengan pemeriksaan saksi-saksi, maka dia dipanggil, beliau yang tersangka itu dipanggil saat ini, hari ini akan menghadap untuk di BAP. Baik, berarti hari ini akan ada proses BAP. Terima kasih atas informasinya Pak Robi. Kami tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus pelecehan seksual ini. Pemirsa, berhati-hatilah bagi Anda kamu wanita ketika berjalan seorang diri di lingkungan yang sepi. Seorang wanita di Jakarta Timur menjadi korban begal payudara dan terekam kamera pengawas. Wanita berusia 28 tahun menjadi korban begal payudara oleh seorang pria di sebuah gang di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas. Korban berjalan kaki menuju rumah saat kondisi sepi. Tiba-tiba, pria bersepeda motor berjalan mendekat sembari melakukan hal tak senonoh. Korban berteriak minta tolong dan berupaya mengejar pelaku, namun sayang pelaku kabur. Tigaan itu tau-tau ada yang nyamperin saya gitu kan, udah mepet gitu. Nah pas mepet, saya agak minggir kan, karena kan udah deket apa namanya, tembok, pagar kan, deket tembok. Saya udah nggak bisa kemana-mana, dipepet langsung ditarik gitu. Juga sempat ngeliat di CCTV, dia udah bolak-balik daerah sini, kayaknya udah memantau orang yang sendirian, orangnya gede tinggi gitu, terus pakai jaket jeans, kaos merati, terus sama nggak pakai helm, cuma pakai masker. Polisi tengah lakukan penyidikan terkait kasus ini, termasuk memeriksa CCTV dan sejumlah saksi. Kini polisi masih mendalami identitas pelaku berdasarkan motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah santri dari salah satu pondok pesantren di Sidoarjo diperiksa petugas kepolisian terkait dugaan penganiayaan. Seorang santri meninggal dan 4 santri lain mengalami luka akibat kekerasan yang dilakukan seniornya.
Sejumlah santri dan beberapa pengasuh salah satu pondok pesantren di kawasan Tanggulai, Sidoarjo, Jawa Timur secara bergiliran dimintai keterangan petugas kepolisian. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya tindak kekerasan pada 5 orang santri yang terjadi pada Senin malam lalu. Akibatnya 4 santri mengalami luka ringan dan seorang santri asal Surabaya meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hingga kini pihak pondok pesantren dan kepolisian dari Resort Kota Sidoarjo enggan memberi keterangan terkait dugaan kasus penganiayaan tersebut. Sabar kok nek kabar mesti kene wis nganu kok secepatnya kita ini kan ke rekan-rekan media nggih. Sabar. Belum diketahui motif tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh santri senior kepada juniornya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Masih karena unsur kekerasan, pemirsa, Muhammad Faris, mahasiswa korban kekerasan oknum polisi, kembali menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Faris mengalami memar di kedua bahu dan juga leher. Didampingi Bupati dan Kapolres Tangerang, mahasiswa korban kekerasan oknum polisi Muhammad Faris menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit kawasan Tiga Raksa, Tangerang pada Kamis petang. Pemeriksaan untuk yang kedua kalinya ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan Faris serta dibanting Brigadir NP. Faris mengalami memar di kedua bahu dan leher serta sering merasa pusing. Rencananya, Faris juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara total di Ciputra Hospital. Di bagian pundak ini terasa agak sedikit memar juga. Bagian leher kalau ditengok sedikit itu agak terasa sakit, dan bagian kepala yang paling kerasa agak kelengan juga. Untuk aktivitas hari ini seperti apa tadi? Aktivitas hari ini tadi saya ke kampus untuk ujian komprek dan aktivitas seperti biasanya aja. Cuman memang agak sedikit nggak fokus aja lah. Untuk yang hari ini sih stabil ya. Artinya stabil itu tekanan darahnya, denyut nadinya, suara pernapasannya stabil ya. Cuma yang perlu dipastikan karena dia ada lagi sedang pengobatan juga, itu mungkin memang perlu dicek ulang. Faris menjadi korban kekerasan Brigadir NP saat menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang. Brigadir NP membanting Faris ke trotoar hingga mengalami kejang-kejang. Polisi serta warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan, sementara Brigadir NP pergi begitu saja. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Usai jeda berikut, kita memiliki informasi dari seorang mantan karyawan Bank BUMN yang ditahan Kejaksaan Negeri karena diduga melakukan kredit fiktif. Tetaplah bersama iNews Siang.